Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zahra dengan NPM 2413 025040, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, FKIP Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan menjelaskan perangkuman proyek mata kuliah pemrograman dasar, yaitu aplikasi penghitung konsumsi listrik harian. Oke, langsung saja. Yang pertama ada deskripsi proyek. Nah, saya membuat deskripsi project ini ada tujuan, ada manfaat, dan ada masalah apa aja sih yang bisa diselesaikan dengan menggunakan program ini, gitu. Yang pertama adalah tujuannya. Tujuan dari program ini dibuat untuk membantu pengguna, terutama rumah tangga, untuk menghitung berapa banyak sih listrik yang digunakan setiap hari oleh perangkat elektronik, serta memperkirakan biaya listrik yang harus dibayar berdasarkan tarif per kWh. Di sini ada beberapa manfaat dari program ini. Yang pertama, untuk membantu pengguna menghitung konsumsi listrik sehari-hari lewat perhitungan otomatis berdasarkan daya dan juga waktu pemakaiannya. Kemudian yang kedua adalah untuk memudahkan pengguna memperkirakan biaya listrik tidak hanya harian, tapi juga bisa mingguan dan juga bulanan. Ini untuk biayanya. Kemudian yang ketiga adalah cocok untuk pengguna yang ingin memantau pemakaian listrik yang digunakan, gitu. Nah, selanjutnya ada masalah apa aja sih yang bisa diselesaikan dengan program ini? Nah, yang pertama adalah banyak pengguna rumah tangga tidak tahu berapa besar konsumsi listrik dari alat-alat yang dipakai setiap hari. Nah, dengan memakai program ini, mereka ini bisa kira-kira gitu, berapa sih konsumsi listrik dari alat-alat yang digunakan. Nah, selanjutnya adalah sulit untuk memperkirakan tagihan listrik bulanan, apalagi jika tidak ada gambaran perhitungan per harinya. Nah, dengan menggunakan program ini bisa memperkirakan gambaran perhitungan biaya per bulannya. Nah, selanjutnya adalah tidak ada transparansi biaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan menggunakan program ini, biaya per alat ini bisa dikira-kira sendiri. Selanjutnya adalah fitur yang dikembangkan atau snippet code. Nah, yang pertama ada perhitungan konsumsi listriknya. Ada fungsi pertamanya, ini variabel nama ini untuk menginput nama, tapi ini opsional, bisa dimasukkan bisa tidak. Jadi masukkan nama Anda atau enter untuk melewati. Jadi ini opsional. Kemudian daya ini untuk memasukkan daya listrik yang digunakan. Saya memberi keterangan dalam watt ya. Kemudian durasi ini dalam jam. Jadi saya membuat dalam jamnya. Kemudian ada rumusnya, ini adalah daya dikali dengan durasi dibagi dengan 1000. Nah, ini adalah rumus utama untuk menghitung konsumsi listrik harian berdasarkan daya dan juga durasi. Selanjutnya adalah hitung biaya. Nah, fungsi ini yang pertama ada variabel tarif. Ini untuk menginput tarif per kWh-nya. Maaf. Jadi saya memberi keterangan dalam rupiah. Jadi misalnya ada 1.900 atau 2.000 atau 1.600 begitu. Nah, ini rumusnya ada kWh dikalikan dengan tarif yang sudah diinput tadi. Nah, ini untuk menampilkan. Nah, ini ada fitur tambahan. Fitur tambahannya adalah per minggu dan bulanan. Nah, ini ada variabel per minggu. Ini untuk, sebenarnya ini opsional juga, tapi kalau di enter tidak bisa. Ini harus mengetikkan iya atau tidak. Nah, jika pengguna mengetikkan iya, maka akan menghitung biaya per minggunya. Biaya dikalikan dengan 7. Nah, jadi seperti itu. Sama aja sih sebenarnya yang per minggu sama bulanan. Cuma bedanya di biaya dikali dengan 30. Nah, ini saya buat kurang lebih karena sebenarnya dibulatin aja nggak apa-apa sih. Cuman saya bikin kurang lebih karena kan ada yang 30, ada 31, ada yang 29, ada yang 28. Ini adalah fitur opsional untuk estimasi biaya per minggu dan juga per bulan. Ini ada perulangan program, jadi ini nanti ditampilkan. Nah, jika pengguna ini mengetikkan iya, maka dia akan kembali ke tampilan yang pertama, yang data input tadi. Kemudian kalau tidak, maka akan menampilkan terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Ini untuk menggunakan program berulang kali.
Nah, selanjutnya adalah kendala atau kesulitan. Jadi yang pertama adalah struktur programnya. Awalnya saya membuat kodenya menjadi satu blok, memakai while true. Kan bisa tuh. Jadi nanti if begitu. Tapi menurut saya lebih enak diubah-ubah menggunakan fungsi. Makanya saya membagi menjadi beberapa fungsi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sih agar input nama ini bisa dikosongkan atau bisa dilewati begitu dengan menggunakan enter. Jadi saya menggunakan if nama. Kemudian ada penambahan fitur mingguan dan bulanan. Jadi saya menambahkan fitur untuk menghitung biaya mingguan dan bulan. Sebenarnya ini bukan rencana awal, tapi menurut saya agak penting juga karena pengguna ini bisa tahu jangka waktu yang lebih panjang biayanya itu berapa begitu. Nah, selanjutnya yang keempat ini ada validasi input pengguna. Jadi saya masih bingung cara untuk menambahkan logika untuk mengatasi kesalahan input. Misal pengguna menginputkan kalau disuruhnya 1 jam gitu malah huruf begitu. Jadi saya masih sangat bingung. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.